warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat Ananda ibu semuanya? Masih. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba Ananda Hafid dipimpin dulu doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna farman. Amin. Oke, terima kasih kepada Ananda Hafid yang sudah memimpin doa sebelum belajar. Nah, setelah itu kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Oke, hadir semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran bab 3. Sebelum kita masuk ke pembelajaran bab 3, ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Iya, ini apa, tentang apa pembelajaran kita minggu lalu? Hidup rukun dalam perbedaan, macam-macam hidup rukun dalam perbedaan. Ayah, coba sebutkan apa-apa saja macam-macam hidup rukun dalam perbedaan itu. Yang pertama, Perbedaan jenis kelaminan. ya, yang kedua, Perbedaan agama. perbedaan agama. Di dalam perbedaan agama itu terdapat 6 agama. Coba sebutkan 6 agama tersebut. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagus, tepuk tangan untuk Aini. Semuanya pasti masih ingat kan? Cuman Ananda ibu pasti malu-malu untuk menyebutkannya kan? Oke, langsung saja kita masuki pembelajaran kita. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini yaitu anak ibu dapat menyebutkan apa pengertian dari hak, dan anak ibu dapat menyebutkan macam-macam dari hak anak. Anak ibu juga dapat menyebutkan hak anak di rumah dan hak anak di sekolah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang kita masuk ya ke pembelajaran bab 3. Nah, di sini di dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan metode everyone is a teacher here. Ibu akan membagikan materi dari bab 3 kepada Ananda semuanya. Sudah dapatkan materinya? Nah, coba Ananda semuanya baca materi tentang bab 3 itu dulu. Baca dalam hati ya. Dibaca ya tentang pengertian dari hak. Ada di materi yang Ibu bagikan. Ada di situ pengertian hak adalah, nanti Ibu tanya apa pengertian dari hak. Oke, sudah dibaca semuanya? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi bab 3, yaitu tentang hak anak di rumah dan di sekolah. Nah, setiap manusia itu pasti mempunyai hak. Sebagai anak,
kita juga punya hak baik di rumah maupun di sekolah. Ada yang dapat menjelaskan apa itu pengertian dari hak? Tunjuk tangan. Ada? Di materinya sudah ada. Coba jelaskan saja. Siapa yang mau tunjuk tangan? Iren, coba Iren baca pengertian dari hak. Setiap manusia mempunyai hak. Sebagai anak, kamu juga punya hak baik di rumah maupun di sekolah. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak itu penting karena menjadi alat mewujudkan keinginan. Ya, bagus sekali. Oke, hak itu adalah kekuasaan untuk kita berbuat sesuatu. Hak itu penting. Kenapa hak itu bisa disebut penting? Karena hak itu menjadi alat yang mewujudkan keinginan kita. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas kosong ini kepada Ananda Ibu semuanya. Di sini nanti Ananda Ibu membuatkan satu pertanyaan. Cukup pertanyaannya saja. Nah, nanti ketika sudah dituliskan pertanyaannya di sini, Ibu akan minta kembali kertasnya dan Ibu akan mengocoknya dan nanti Ibu akan bagikan. Tapi Ibu bagikan tidak sesuai dengan pertanyaan yang Ananda tulis semuanya, melainkan Ibu acak-acak. Oke, paham? Paham. Tulis pertanyaannya di sini ya. Oke, sudah ditulis. Bikin namanya di situ. Buat namanya di atas. Di bawah pun juga enggak apa-apa. Ini sudah. Iren. Oke, semuanya sudah ya. Nah, kalau sudah, di sini Ibu akan mengocok kartunya. Otomatis Ananda semuanya dapat kartu pertanyaan yang berbeda di sini. Oke. Untuk Oke, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak Ibu. Coba kita mulai dari sudut kanan. Aini, bacakan pertanyaannya. Pertanyaan siapa yang Aini dapat? Bacakan namanya. Iya, nama Hendra. Iya, apa pertanyaannya? Hak didengar pendapatnya. Iya, berarti maksudnya di situ coba Aini sebutkan contoh dari hak didengar pendapatnya. Meminta saran kepada keluarga. Iya, meminta saran kepada keluarga. Ada Ananda yang bisa menyebutkan selain dari jawaban Aini? Pak Iren? Memberi pujian karena kepandaiannya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Iren dan Aini karena sudah memberikan jawaban atau menanggapi jawaban dari pertanyaan temannya. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan Iren. Coba Iren sebutkan pertanyaan siapa yang didapat. Ini Coba sebutkan pertanyaannya apa.
Hak untuk bermain. Nah, di situ coba Iren sebutkan contoh dari hak untuk bermain itu apa? Memberi pujian karena mendapatkan nilai ulangan yang bagus. Enggak, salah tuh. Bermain bersama teman. Coba baca lagi. Hak untuk bermain. Ya, contohnya apa? Bermain bersama teman. Iya, bagus. Kita berikan aplaus untuk Iren. Coba Hafid, pertanyaan siapa yang didapat? Hafid. Oh, pertanyaan Hafid sendiri. Ya, coba Hafid, pertanyaannya apa? Baca saja pertanyaannya. Mendapat pujian. Nah, coba sebutkan contoh mendapat pujian itu apa? Memberi pujian karena kepandaiannya. Iya, ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari pertanyaan Hafid? Aini, bisa? Coba sebutkan. Karena mendapat nilai ulangan yang bagus. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, semua pertanyaan anak ibu dijawab sudah sangat bagus sekali. Nah, itulah tadi jawaban dari Ananda ibu semuanya. Ibu ulangi pertanyaannya dan jawabannya. Yang pertama tadi, sebutkan contoh hak didengar pendapatnya. Apa contohnya? Yaitu meminta pendapat kepada keluarga. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Ibu akan ceritakan. Di sini ada sebuah keluarga Pak Harun. Nah, keluarga Pak Harun ini berkumpul di ruang makan. Kenapa mereka berkumpul di ruang makan? Karena ada hal yang perlu dibicarakan, yaitu hal acara liburan ke sekolah, acara liburan sekolah. Nah, satu persatu anggota keluarganya ini tuh diminta pendapatnya. Nah, Amin dan Nisa ini mereka masih kecil, tetapi mereka sudah diminta pendapatnya. Karena apa? Karena mereka mempunyai hak untuk berpendapat. Nah, di situ juga ada tadi sebutkan hak untuk bermain. Nah, contohnya bermain bersama teman. Misalkan Iren dan Hafid. Iren mempunyai permainan. Permainannya itu bernama ular tangga. Nah, datanglah Hafid tadi ke rumah Iren untuk mengajak Iren bermain bersama. Jadi mereka bermain ular tangga bersama karena hak untuk bermain tersebut adalah hak untuk anak. Nah, yang ketiga, sebutkan contoh hak untuk mendapatkan pujian. Nah, misalkan Iren bersama Aini. Ibu puji karena Iren lancar membaca, sedangkan Aini ibu puji karena tulisan Aini bagus. Nah, itulah yang dinamakan hak untuk mendapatkan pujian. Nah, sampai di situ paham Ananda ibu semuanya? Paham, Bu. Paham? Paham. Oke, alhamdulillah kalau Ananda ibu semuanya sudah paham ya. Oke, karena Ananda ibu semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini. Nah, coba kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini apa? Judulnya hak anak di rumah dan di sekolah. Nah, yang pertama ada hak anak. Coba sebutkan hak anak itu apa-apa saja. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, Hak belajar dengan gembira. oke, yang ketiga, hak didengar pendapatnya. Nah, yang B, melaksanakan hak anak di rumah ada apa saja? Hak untuk bermain. Yang kedua, Hak untuk belajar. yang ketiga, Hak untuk bertanya. yang keempat, Hak untuk berpendapat. Nah, yang terakhir poinnya, hak anak di sekolah apa saja? menerima pelajaran. Oke, yang kedua,
mendapat nilai bagus. Yang ketiga, Mendapat pujian. yang keempat, Mendapat hadiah. yang kelima, Mendapat perhatian dari guru. dan yang keenam. Kesempatan bermain. Oke, berarti Ananda Ibu semuanya sudah paham ya? Sudah, Bu. Paham. Oke, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba Ibu kasih PR untuk dikumpulkan minggu besok. Coba tulis soalnya. Tulis soalnya. Satu soal saja. Oke, tulis. 1. Coba sebutkan contoh dari hak untuk bertanya. Oke, satu soal saja ya. Minggu besok dikumpulkan ya. Oke. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya diulang-ulang lagi materi hari ini, dan untuk materi minggu depan dipelajari ya. Oke. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.